kira-kira 2 bulan lalu terakhir yang waktu saya khotbah, temanya apa? Ingat? Kalau ingat, saya memberi hadiah songkran, maksudnya yang saya kasih. Calling you. Hah? He's calling you. Calling you. Ya, ini udah lebih lama. Isem nih, ada yang ingat? Ya saya kasih tahu. Nggak usah khawatir. Saya mau supaya saudara konsentrasi kepada saya. Cuman saya tanya. Tema waktu itu kemarahan Yesus. Kemarahan. Ada yang ingat? Kenapa Yesus Kristus marah di dalam bait Allah? Hah? Kurang jelas. Jualan. Ya, berarti waktu itu tidak konsentrasi kepada saya. Biasa saudara mengerti karena menjual sesuatu di situ. Ya, waktu itu saya khotbah bukan seperti itu. Ya, alasan yang pertama menjual di dalam bait Allah. Ya, ini alasan. Sebenarnya bukan untuk alasan itu yang marah. Jadi harus melihat waktu mendirikan, waktu Salomo, waktu bait Allah. Saudara masih ingat? Wah, ini saya mendengar dari Pajang itu, wah kanan itu, wah nomor 1, kayaknya nomor bukan 1, masih belum ingat ya. Nggak apa-apa. Jadi Yesus Kristus telah masuk di bait Allah, marah karena menjual sesuatu. Ya, tetapi bukan karena itu yang marah. Karena kira-kira waktu Salomo 7 tahun mendirikan bait Allah. Ya. Setelah itu Salomo angkat tangan memberkati kepada umatnya. Tuhan, memberkati kepada umatku. Waktu mereka bertobat, Tuhan dengarlah. Mereka datang untuk sesuatu mencari Tuhan, Tuhan responlah. Mereka berdoa untuk hujannya kalau kering, maksudnya hujannya berhenti, jadi turunlah hujan supaya mereka pertanian untuk berlimpah-limpah. Nah itu biasa, seperti kita yang berdoa, dia berdoa. Tapi kedua dia, Tuhan ada kedua pokok. Itu adalah tentang orang yang kafir, maksudnya orang asing. Kalau menurut Alkitab orang asing maksudnya nggak pernah mendengar tentang Tuhan. Jadi kalau orang asing kalau datang di bait Allah ini, Tuhan memberkati kepada dia seperti umat. Mereka menikmati Tuhan ada di bait Allah. Tuhan, mereka berdoa sesuatu, Tuhan responlah kepada mereka. Seperti sama dengan orang biasa. Jadi waktu itu Tuhannya mendengar apa yang berkata. Jadi Tuhan janji, saya atau mataku selama-lamanya akan tinggal bait Allah. Saya akan mendengar suara permintaan, pertolongan selalu saya akan mendengar. Jadi Tuhan Yesus Kristus kemarahan kepada bait Allah yang orang di dalam, karena Salomo itu lebih cenderung orang asing atau jiwa baru. Ya. Jiwa baru itu lebih penting, itu juga penting. Orang ingin umat juga penting, tapi jiwa baru juga penting sekali. Jadi Yesus Kristus telah masuk di bait Allah. Kenapa tidak ada bait yang jiwa baru seperti waktu berdoa Salomo itu?
Jadi setelah itu apa yang jawabnya? Duma ini akan disebut Duma dua untuk segala bangsa. Sudah masih ingat? Masih ingat ya? Yang nggak ingat juga ingat gitu ya, supaya menerima berkat. Ya, jual sesuatu juga marah, tetapi harusnya jiwa baru orang asing, kenapa nggak ada tempat paidalah, malah menjual lagi. Nah itu yang kemarin saya masih ingat. Jadi hari ini yang temanya Markus pasal 12 ayat coba saudara baca 1, 2, 3. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan menjadi batu, satu suara, 1, 2, 3. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan menjadi batu penjuru. Ya, Markus pasal 12 ayat 1 sampai 10 saudara, supaya konsentrasi. Ayat 1 yang kiri, ayat 2 kanan ya, dari sini ya. Satu yang suaranya harus kompak dan jelas. 1, 2, 3. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyimpan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu Sebentar, tadi sudah makan belum? Sudah makan, sepertinya belum makan. Ayo semangat sedikit. Sekali lagi, 1, 2, lalu 1, 2, 3. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat menjadi lagi. Dan ketika sedang tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu. Satu, dua. Tetapi mulainya sekali sama-sama suara. 1, 2, 3. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruhlah seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pun sampai mereka kepalanya dan sana mereka mengeluarkan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang bersaksi. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah pewaris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Ayat 8, 1, 2, 3. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. 9. Sekarang apa yang akan dilakukan tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernah kamu mendengarnya di sini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, saudara telah baca, masih ingat apa yang ingat? Ingat tapi susah bicara, ya kan? Ya, saya percaya saudara semua ingat. Saya summary yang gampang sekali. Coba saudara lihat. Ada seorang yang membuka kebun anggur. Sampai di sini paham? Tadi saudara yang sudah baca. Terus 3 hal mereka melakukan. Yang pertama, menanam pagar di sekelilingnya. Ya, keduanya menggali lubang di tempat memeras anggur. Ya, ketiga, mendirikan menara jaga. Ya, saudara tadi ayat 1 sudah baca seperti itu. Kedua, tadi ada seorang, siapa itu? Kira-kira
ada seorang itu adalah Tuhan sendiri, ya, Tuhan sendiri, ya. Kedua, menyewakan kebun lalu berangkat ke negeri lain. Karena sudah membuka kebun anggur sampai mendirikan menara jaga. Setelah itu majikan atau Tuhannya ini menyewakan kebun lalu berangkat ke negeri lain. Sampai di sini paham ya? Haleluya. Di belakang satu orangnya kantor ya. Nanti saya akan suruh berdiri nanti. Jangan ketahuan dari saya. Ya. Nah, saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru situasinya sedikit. Maksudnya perjanjian baru kira-kira 2000 tahun lalu, orangnya yang orang kaya, harta terpendam di tanah, setelah itu pergi. Ya, setelah itu pergi. Karena kenapa? Waktu itu sangat bahaya tinggal di kota atau kampung, karena waktu itu Roma itu power. Maksudnya Roma itu sangat kekuatan. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan, mendatang membawa dimasuk penjara, kadang-kadang membunuh. Oleh karena itu lebih baik tinggalin harta, atau seperti kebun juga tinggalin, setelah itu menyewakan kepada orang lain, setelah itu dia pergi, ya. Tapi bukan pergi asal pergi aja. Haleluya. Kalau saya tanya haleluya berarti ada yang kantuk ya. Pakai masker. Coba saya menjelaskan menceritakan orang tersebar. Kalau kisah para rasul, saya lihat setelah Stefanus hukum mati, orangnya semua pada tersebar. Seperti yang tadi saudara, kebun telah membuka kebun, setelah itu tinggalin, setelah itu menyewakan kepada orang lain, akhirnya dia berangkat. Berangkat itu adalah bukan asal berangkat, tetapi ada tujuannya. Seperti Stefanus telah hukum mati, mereka tersebar. Coba seperti gimana cara tersebar? Yang satu saudara coba baca Saulus 1, 2, 3. Saulus setuju pada waktu 1, 2, 3. Pada waktu itu mereka menganiaya yang berada jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena waktu gereja Yerusalem, maknanya banyak jiwa baru atau jemaahnya sangat banyak. Tapi Tuhan ada rencana. Telah penganiayaan itu adalah jemaahnya tersebar, bukan hanya tersebar tetapi memberitakan Injil kepada bangsa yang lain. Rencana Tuhan seperti itu. Jadi bukan asal tersebar, tetapi inilah kehendak Tuhan. Telah Stefanus hukum mati, semua orang percaya pada tersebar kepada tempat yang lain. Ya. Ayat 2, 1, 2, 3. Jadi orang-orang saleh ya menguburkan mayat Stefanus serta meretapinya dengan sangat. Jadi maksudnya telah menguburkan mayat, mereka nangis. Kenapa nangis? Ya, saudara-saudara, coba kit matanya terbuka, yang mata rohaninya terbuka. Seorang mati setelah itu menangis, bukan tujuan sampai tulis begini, pasti ada tujuannya. Maksudnya orang saleh setelah menguburkan mayat, mereka menangis, bukan hanya nangis karena sedih, bukan.
saya juga mau mati seperti Stefanus untuk memberitakan Injil. Jadi hati mereka, Tuhan, saya juga mau mati seperti Stefanus. Setelah itu mereka menangis. Kenapa saya tahu seperti ini? Karena mereka telah tersebar. Semua mereka mengerti saya mati itu adalah bukan mati. Mereka pengharapan itu luar biasa. Saya mati, cuman saya tinggal berpindah jembatan ke surga. Mereka sangat kuat pengharapan. Saya mati nggak apa-apa. Walaupun dia makanan binatang pun juga masih dia memuji kepada Tuhan. Masih tersenyum sudah. Karena mati itu adalah bukan mati. Mati hanya kita mati tubuhnya, tetapi sebentar nanti akan tinggal selama-lamanya. Itu maksudnya mereka percaya. Justru itu saya juga mati nggak apa-apa. Ya, saya juga mati seperti Stefanus. Ya, akhirnya dia nangis. Dia ayat 3, tetapi 1, 2, 3. Tetapi Saulus berusaha membicarakan firman itu dan dia memasuki rumah demi rumah dan mereka keluar untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi di sini membinasakan itu adalah destroy. Destroy maksudnya saudara bukan menghancurkan gerejanya, bukan. Supaya tidak hidup lagi gerejanya di dunia, begitu hancurkan. Jadi apalagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus langsung membawa penjara. Atau mereka makanan untuk binatang. Sangat serem sekali. Ya. Tetapi ayat 4, 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka yang tersebar untuk apa? Sambil memberitakan Injil. Mereka sangat jelas, bukan asal tersebar tetapi tujuannya bukan tersebar tetapi memberitakan Injil. Yang tadi telah membuka kebun, mereka tersebar menyewakan tempatnya orang lain. Setelah itu dia tersebar atau dia berangkat untuk sebenarnya bukan untuk hanya berangkat tetapi tujuannya seperti ini. Satu lagi saudara, Yusuf. Kalau saudara tahu Yusuf, jawabnya ya. Saudara Yusuf tahu? Ya. Karena saya menulis itu sangat singkat. Kalau saudara tidak konsentrasi, saudara belum mengerti. Ya. Dia keluarganya berapa orang, saudara? 12 termasuk dia ya. Setelah itu keluarganya menjual ke orang Mesir ya. Saudara tahu sampai di situ? Tahu. Terima kasih tahu ya. Setelah itu dia sebagai budak panglima, namanya siapa? Potifar. Saudara ingat ya? Ya. Istrinya Potifar cantik atau enggak? Cantik. Dari mana tahu cantik? Yang jujur aja, menurut Alkitab tidak tulis dia cantik atau enggak. Tidak cantik, menurut dia tidak cantik. Dia gemuk enggak? Ya, menurut Alkitab tidak jelas, tetapi jangan salah paham dia cantik atau gemuk itu enggak. Yang penting dia kodain kepada Yusuf. Karena Yusuf sangat ganteng ya. Nanti bicara lagi ya. Setelah itu dia kemana? Penjara. Berapa tahun? 2 tahun. Setelah itu dia kemana? Mesir. Mesir itu adalah tempat musuh, negara musuh, menjadi menteri. Kira-kira saudara mengerti seperti itu? Ya, setelah menteri, apa yang terjadinya?
bangsa Israel kelaparan, mencari makanan. Dia keliling-keliling, akhirnya dia datang tempat Mesir menemui siapa? Yusuf. 3 hal dia responnya. 3. Ya. Kalau menurut saya, kalau menurut Yusuf, wah, kamu yang menjual saya ya. Waktu itu kamu membunuh saya ya. Marah itu kalau saya. Tapi dia nggak marah. Dia bilang apa? Sebab kenapa saya jauh-jauh lebih duluan di sini? Karena rencana Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Maksudnya lebih duluan saya datang untuk menyediakan makanan keluarga saya. Dia nggak marah, malah terima kasih kepada Tuhan. Keduanya, sebab memelihara kehidupan Allah. Tuhan yang memelihara saya supaya tinggal di sini untuk mencari atau menyediakan makanan untuk keluarga saya. Ketiga, semua oleh Tuhan yang bekerja. Ini semuanya sebenarnya bukan saya yang ingin, tetapi Tuhan bekerja untuk saya. Jadi harusnya marah, tetapi malah terima kasih karena Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Oleh karena itu saya sudah siap untuk makanan segala untuk supaya mereka cukup kehidupannya. Setelah itu mereka tinggal di mana? Tinggal di mana? Di Mesir, di mana saudara? Oh ya, Goshen. Oh, tahu ya. Tuhan memberkati. Nanti kalau ada uang nanti saya kasih ya. Kalau ada. Nah, tadi saya maksudnya tersebar seperti saudara. Ya. Kapan kesini saya nggak tahu. No matter how. Bagaimana situasi saya nggak tahu, tetapi saudara jelas ada di sini adalah kehendak Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya kehendak Tuhan, sebenarnya lebih dahulu mengirim ke sini sesuatu tujuannya, tapi tujuannya masih belum tahu. Setelah wisuda di sini rencananya mau kembali kemana, kembali ke Korea atau kembali sesuatu kemana yang tempatnya indah, belum tahu. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Amin saudara. Percaya seperti Yusuf. Nah, setelah ayat 2 apa yang tulisannya saya sangat jelas, maksudnya akan jelaskan. Sudah tiba musimnya. Kenapa maksudnya tiba musimnya? Karena membuka anggur gitu saudara. Setelah anggur maksudnya otomatis musim, maksudnya tiba musimnya. Apa yang harusnya? Jadi menyuruh seorang hamba kepada penggarap pertanian saudara untuk menerima hasil. Paham sampai di sini? Paham. Harus paham. Ya. Jadi tadi seorang membuka kebun anggur saudara. Setelah itu berapa lama sudah lewat, maksudnya sudah tiba musimnya, pasti hasilnya saudara sudah ada. Jadi mengambil hasilnya, setelah itu pertama apa yang lakukan? Dia hamba yang pertama kirim ke sana supaya apa? Supaya menerima hasil. Nah, saudara, setelah itu apa yang mereka lakukan? Menangkap hamba itu dan memukulnya, pergi dengan tangan hampa. Jadi hambanya datang di sini, mana uang atau mana hasilnya anggur. Tapi mereka pelangkap tuh pukul. Kembali kamu. Nah, itu akhirnya tanpa apa? Maksudnya tanpa membawa menghasilkan itu, mereka kembali. Majikannya kirim kedua hamba, ya, ke hamba. Terus
itu juga membunuh dan memukul. Yang pertama hanya memukul, yang suruh kembali, keduanya membunuh sekalian memukul. Habis. Jadi majikannya mengirim kedua kali, sudah tidak ada berhasil. Sampai di sini sudah paham? Ya, satu orang yang kantung, ya saya akan suruh bangun nanti. Ketiga, saudara coba lihat saya. Ketiga, tinggal anak yang terkasih. Anak yang terkasih, dia adalah ahli waris. Ya, terus dia juga maksudnya bunuh dia menjadi milik mereka. Rencananya, ya. Terus melemparkan keluar kebun anggur itu. Jadi anak yang terkasih dia datang untuk menanyakan hasil mana. Akhirnya membunuh dia, melemparkan keluar kebun, saudara. Sampai di sini paham? Ya, harus paham ya. Ya, terus tentang kebun anggur sebenarnya itu bukan hanya yang satu aja, tapi Yesaya menulis tentang kebun anggur, saudara. Di sini saya baca yang pentingnya. Coba saudara baca. Aku menanti, 1, 2, 3. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asal? Dia menanam anggur, saudara, tapi dia menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Tetapi akhirnya apa yang dapat? Anggur yang masih. Itu Yesaya, saudara. Yesaya, saya cuman supaya cepat ya, ayat 5, ayat 6 lewat ayat 7 saudara baca. 1, 2, 3. Semua kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan kata Yehuda ialah tanah-tanah pengenalannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada keadilan. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada kebenaran. Ya, harusnya bangsa Israel harusnya gimana tadi? Kebenaran harusnya. Ya, tetapi hanya ada keonaran. Nggak benar gitu, saudara. Jadi maksudnya kebun anggur itu adalah seperti Tuhan seorang membuka kebun, tetapi mereka hasilnya seperti hasilnya buah yang baik, tetapi hasil yang seperti keonaran. Ya, sampai di sini. Yang kebun raya yang pertama, kebun raya kedua itu Matius, saudara. Hampir sama. Coba, mari kita bunuh dia. 1, 2, 3. Mari kita bunuh dia supaya bersama menjadi kita. Supaya cepat saya di depannya saya nggak baca. Terus 39, 1, 2, 3. Mereka menangkapnya dan menyebabkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Tadi yang Markus, saudara, sekarang saya sedang membaca Matius pasal ayat 4. Maka apabila 1, 2, 3. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang kita lakukan kepada kebun anggur? 4, 1, 2, 3. Kata mereka padanya, kalian akan merasa bahwa Nah, saudara, itu tadi Markus dan Matius juga artinya sama. Tentang apa? Tentang kebun anggur. Ya. Nah, dari sini saudara harus menanyakan kepada saudara. Coba konsentrasi kepada saya. Kenapa batu tersebut dibuang oleh tukang-tukang? Kenapa mesti buang? Saudara pilih ya, yang 1 atau 2. Apakah ada suatu pelanggaran, maksudnya dosa, pelanggaran untuk memiliki kebun anggur mereka? Maksudnya kenapa mereka maksudnya dibuang
sampai anak hamba yang pertama, hamba yang kedua, sampai anak yang terkasih juga buang atau bunuh, ya, karena supaya kebun anggur itu memiliki kepada mereka. Satu. Atau kedua, apakah tidak ada dihasilkan dari kebun anggur mereka? Coba yang pertama atau kedua, coba angkat tangan. Yang pertama coba angkat tangan. Yang kedua, ya angkat. Ya, saya ulang lagi. Kemungkinan belum mengerti ya. Tadi saudara panjang lebar saudara mendengar. Hamba yang pertama, hamba dua, terus hamba yang anaknya pun juga membunuh. Pengangkap itu gimana sampai buang. Tapi justru itu senang tanya, kenapa batu tersebut dibuang oleh tukang-tukang? Kemungkinan ada dua alasan, saudara coba konsentrasi kepada saya. Apakah ada sesuatu pelanggaran? Maksudnya ini sebenarnya untuk melanggar peraturannya supaya apa? Supaya ahli waris itu memiliki kepada dia. Atau kenapa lakukan seperti itu? Karena nggak ada hasilnya. Sekali lagi tanya, apakah satu angkat? Ya. Ada yang dua? Satu atau duanya nggak jelas, ini apa ini? Satu juga enggak? Jawabnya saudara sudah ada. Tadi bilang apa saudara? Kebun anggur yang pertama tadi menghasilkan yang baik, tapi kok munculnya asam. Jadi pengangkap mereka hasil menghasilkan buah itu adalah tidak ada. Tidak ada. Jadi pengangkap itu adalah seperti siapa? Hukum Taurat, ahli Taurat, yang bangsa Israel, tetapi mereka lebih cenderung percaya Abraham dan Musa dan sunat. Mereka lebih percaya daripada Yesus Kristus. Akhirnya dia sampai dibuang. Supaya apa? Supaya mereka menerima sesuatu dari Roma, atau mereka lanjut untuk Abraham, Musa dan yang sunatnya. Dia nggak mau terima sebagai juru selamat, oleh karena dia dibuang oleh tukang-tukangnya. Nah, sebenarnya bukan hanya buang saudara coba konsentrasi di sini sebentar aja, mau selesai. Pembangunan batu bukan hanya buang, tetapi dia kemana? Batu penjuru. Ini semester 1 atau 2? 2. Tuhan memberkati semester 2 semuanya. Jawabnya sangat luar biasa. Ya. Tepuk tangan sekalian, tepuk tangan. Enggak tepuk tangan enggak. Kalau tepuk tangan terus ya. Pembangunan batu penjuru, dia maksudnya dibuang, akhirnya dia adalah menjadi batu penjuru. Paham sampai di sini ya? Saudara, Indonesia batu penjurunya yang pertama atau terakhir? Terakhir. Biasanya Indonesia
setelah semua bangun dulu ya, semua telah dibangun dulu, baru batu penjuru Indonesia. Tapi Israel, bangsa Israel pun batu penjurunya lebih dahulu. Dari mana tahu? Coba Efesus pasal 2 ayat 20, 21. Coba ayat 20 coba baca. 1, 2, 3. Yang didahului atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, dari sini ketahuan batu penjuru dulu. Ya, batu penjuru dulu. Setelah itu ayat 21, 1, 2, 3. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, jadi telah dibuang dia sebagai batu penjuru, karena saya lihat yang pertama maksudnya oleh dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin, saudara. Amin. Setelah itu di dalam dia in Christ, saudara, apa yang lakukan? Tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang bait Allah? Kita sendiri bait Allah. Kalau percaya, amin. Ini kenapa maksudnya kita perjalan gerejanya. Oleh karena itu gerejanya harus gimana, saudara? Yang kudus dalam Tuhan. Ya, karena saya waktunya kejar ya, sedikit mau cepat. Nah, kenapa dia sampai tukang-tukangnya dibuang? Karena tidak sesuai dengan rencana mereka. Bagi orang ahli-ahli Taurat menjadi dibuang. Tadi saya bicara sedikit karena orang ahli-ahli Taurat mereka lebih cenderung Abraham, hukum Taurat, sunat lebih penting. Kenapa, saudara? Mereka lebih cenderung percaya Abraham karena Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih bangsa Israel. Oleh karena itu bagi mereka itu Abraham itu sangat penting sekali. Kisah para Rasul pasal 7 saya membaca, Stefanus khotbah kepada bangsa Israel, orang Yahudi, panjang sekali. Orang biasa seperti saudara dan saya, paling panjang lebar khotbah itu adalah Stefanus sendiri. Waktu itu apa yang katakannya? 3 hal. Abraham, mereka lebih cenderung Abraham, benar Abraham, tetapi Abraham juga yang pertama menyembah berhala. Tuhan memilih dia, dibenarkan. Kita juga sebenarnya sebelum percaya Yesus Kristus, kita juga seperti menyembah sesuatu untuk dunia yang gajah. Tetapi Tuhan memilih kita dan saya dan saudara dan dibenarkan. Amin, saudara. Jadi kita juga orang kudus. Kenapa? Tuhannya sendiri maksudnya Tuhannya sendiri kudus. Kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus orang kudus. Ya, oleh karena itu tadi saya bicara harus kita hidup sebagai orang kudus. Bagaimana caranya? Saya kasih salah satu yang terkenal namanya Timothy Keller. Saudara pernah dengar? Gak apa-apa, ini gak penting. Saudara dengar apa yang katakan dia. Dia kena kanker, saudara. Menurut dia, Tuhan, saya kena kanker, terima kasih. Ini
inilah kesempatan saya lebih tahu di dalam imannya. Imannya bertumbuh karena saya sedang kena kanker. Kalau saya nggak kena kanker, kemungkinan nggak mungkin saya begitu bisa mengenal Tuhan begitu dalam. Terus terakhirnya, gerejanya sedang mengikuti dunia, tapi salah. Harusnya dunia harus mengikuti gereja. Saudara-saudara, saya lihat kadang-kadang ini musiknya kadang-kadang kayak night club di gerejanya, sangat luar biasa. Sambil memuji kepada Tuhan, sambil dansa. Ini adalah night club atau di gereja, kadang-kadang bingung. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara, apakah muji yang kencang sekali Tuhan ada? Mujinya enggak ada, Tuhan yang enggak ada? Enggak mungkin juga. Tergantung bukan mujinya Tuhan ada atau enggak. Jadi maksudnya gereja itu adalah dunia harus mengikuti gereja. Bagaimana caranya untuk apa yang lakukan gereja sendiri supaya mereka bisa berubah, saudara. Kita sendiri harus orang kudus, saudara. Harus berbeda antara orang yang di luar sama kita, harus berbeda, saudara. Ya, jadi maksudnya manajemennya, segala caranya, di luar manajemen itu seperti perusahaannya, kita ikut. Gerejanya seperti manajemen dari perusahaan-perusahaan, saudara. Gereja itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi harus kita percaya dengan iman, harus benar-benar berdoa di dalam gereja, saudara. Itu yang lebih penting daripada mengikuti seperti cara sistem yang dunia, saudara. Nah, di sini yang sangat jelas, saudara, terakhirnya, jangan menjadi serupa dunia ini. 1, 2, 3. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan budi-Mu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sangat jelas, saudara. Jangan menjadi saudara, jangan seperti yang ikut dunia. Dulu saya pernah bicara, waktu saya lewat di sini, ada yang orang, malam-malam aku sendiri lewat. Saya masih ingat. Ya, maksudnya Tuhan dia sedang tanya, when you alone. Maksudnya waktu kesepian, apa yang lakukannya? Orang baik atau enggak, dari mana tahu? When you alone. Waktu kamu sendiri, apa yang lakukannya? Saya balik tanya. Waktu kesepian, saudara suka menyanyi malam-malam aku sendiri? Maksud saya, saudara mencari dunia atau mencari Tuhan? Malam-malam aku sendiri, tergantung saudara baik akan masa depan baik atau enggak, masa depan saudara sukses atau enggak. Yosua pasal 1 ayat 8 sangat jelas, saudara, mendengar firman Tuhan. Setelah itu sesuai dengan firman Tuhan melakukanlah. Siang dan malam saudara harus menurunkan, saudara. Kalau begitu perjalananmu berhasil, perjalananmu beruntung selalu. Caranya gimana? Mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Bukan yang mendengar malam-malam aku sendiri. Saya, supaya saudara cepat mengerti, saya selalu suka contohnya malam-malam sendiri. Itu maksudnya dunia, saudara. Makin malam-malam aku sendiri, maksudnya makin saudara mengikuti dunia, masa depan tidak jelas. Perjalanan saudara tidak berhasil dan tidak beruntung. Dulu saya pernah bicara, waktu saya main gitar, malam-malam aku sendiri. Berarti kita ini apa? Kita sebagai alat dunia, ya.
Tetapi saudara main gitar dengan lagu rohani. Aku mengerti, aku peduli. Ini saya, ya. Kalau begitu saudara, kita itu adalah sebagai alat Tuhan. Mulutnya, pikirannya, perbuatannya harus sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan pikirannya ini, perkataannya dan perbuatannya menjadi rusak. Ya, oleh karena itu saudara, sangat jelas jangan menjadi serupa dunia ini. Saya kasih contoh perumpamannya sangat jelas. Terus terakhir, saudara coba membaca in the face of God. 1, 2, 3. Nah, tadi saya bicara Yusuf sedang kerja sebagai budak di tempat Panglima Potifar. Ya. Jadi waktu istri tuannya memandang Yusuf, tadi ada yang bilang istrinya sangat cantik. Di sini saya lihat tidak. Jadi maksudnya memandang Yusuf dengan berahi. Berahi artinya saudara tahu? Belum tahu. Oleh karena itu saya membaca bahasa Inggris. His master, majikan itu Potifar, set her eyes on Yusuf. Maksudnya maksudnya dia konsentrasi kepada Yusuf. Saya ulang lagi. Malam-malam aku sendiri, saudara konsentrasi kepada dunia atau video atau YouTube. Dia apa yang melakukannya? Dia bilang istrinya, ayo hari ini tidur bersama. Jadi yang Yusuf jawabnya, bagaimana mungkin? Nah ini yang saudara harus begitu. Coba laki-laki aja, bagaimana mungkin? 1, 2, 3. Luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Itu maksudnya mata Tuhannya sedang melihat saya. Bagaimana saya bisa berbuat dosa? Coba bahasa Inggris perempuan ini coba. How can I this? Coba 1, 2, 3. Belakangnya nggak usah. Maksudnya di depan Tuhannya sedang melihat saya, memandang saya. Bagaimana saya berbuat dosa? How can I this? Cara menolaknya seperti itu. Hari ini menyolok, maksudnya hari ini kesepian, waktu tidur, sesuatu kesepian, saudara ingin mau membaca atau melihat video-video yang bugil-bugil luar biasa. Kemarin yang melihat masih ingat saudara apa yang jawab? Bagaimana mungkin? 1, 2, 3. Kalau bahasa Inggris belakangnya nggak usah. How can I this? Bagaimana Tuhannya sedang melihat saya, Tuhannya sedang memandang saya. Bagaimana bisa berbuat dosa? Supaya apa? Supaya menjadi kudus. Tadi saya bicara Yosua pasal 1 ayat 8. Coba berlagi. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari mana? Seperti saudara, how can I this? Bagaimana mungkin saya berbuat dosa? Karena Tuhan sedang memandang saya. Enggak ada amin? Terakhirnya, saudara pernah dengar William Carey? Ya. Dia tim musik maju. Dia adalah pendidikannya SDS. Coba saudara lihat saya.
pendidikannya SD. Dia kerjanya sepatu, bersih sepatu, saudara. Terus dia selalu menunggu sesuatu yang keajaiban. Bahasa Inggris begini, we expect greetings from God. Jadi dia selalu, walaupun SD, saudara, dia sedang kerja hanya sepatu tua, tetapi dia selalu menunggu mujizat akan terjadi. Terus terakhirnya we attempt greetings for God. Dia selalu mencoba, bukan hanya menunggu berkat dari atas, dia selalu mencoba, saudara, mencoba untuk Tuhan. Jadi dia greetings itu adalah apa? Mujizat terjadi, dia kehidupan dia, pokoknya saya mencari jiwa satu. Saudara-saudara, bagaimana bisa mencari jiwa satu? Malam-malam aku sendiri, saudara, ingat satu jiwa yang belum mengenal di dalam keluarga ya, atau di tetangga juga ya, cari dia. Cari, bukan yang benar-benar cari kepada dia, di dalam pikiran saudara mencari dia. Berdoa kepada dia, Tuhan, kemarin saya membaca video sangat nggak jelas, tetapi mulai hari ini saya akan berdoa untuk satu jiwa seperti William Ken. Dia setiap hari begitu, Tuhan, saya mencari jiwa satu. Terus Tuhan, saya setia kepada Tuhan, dan selalu menyangkal setiap hari. Menyangkal apa itu? Menyangkal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini 3 hal saya selalu menyangkal itu. Supaya apa? Supaya mujizat terjadi kehidupan dia. Amin, saudara. Dia